Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Atala Iqbal Farelio Revanska, kelas 11 MIPA 4 absen 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang viskositas, hukum Stokes, dan kecepatan terminal. Jadi yang pertama adalah viskositas. Jadi viskositas ini adalah suatu ukuran kekentalan suatu fluida yang menyebabkan gesekan antara benda dengan fluida. Semakin besar nilai viskositas, maka semakin sulit pula benda untuk bergerak. Nah, untuk rumus di samping ini, itu merupakan rumus untuk mencari nilai gaya dengan kelajuan tetap dan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida. Dirumuskan sebagai F sama dengan eta dikali A dikali V per L, di mana F merupakan gaya satuannya Newton, eta adalah koefisien viskositas dengan satuan Pascal second atau juga bisa kilogram per meter second atau juga bisa Newton second per meter kuadrat. Lalu ada A, itu merupakan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, satuannya meter kuadrat atau meter persegi. Habis itu ada V, itu merupakan kelajuan benda dengan satuan meter per second, dan L merupakan jarak antara dua keping dengan satuan meter. Nah, di atas ada dua gambar, yaitu fluida tidak kental atau fluida ideal dengan fluida yang kental. Jadi bedanya fluida ideal atau fluida tidak kental dengan fluida kental ini adalah pada kecepatan suatu fluida yang melewati pipa tersebut. Jadi yang pertama ada fluida ideal. Jadi fluida ideal ini maupun di semua titik itu memiliki kecepatan yang sama, maupun di tengah, di pinggir, di samping itu memiliki kecepatan yang sama semua. Nah, beda dengan fluida kental di mana tidak semua titik itu memiliki kecepatan yang sama. Hanya satu titik yang memiliki kecepatan maksimum, di mana titik itu berada di tengah. Jadi tengah itu merupakan kecepatan maksimumnya. Semakin pinggir, itu kecepatannya akan semakin berkurang. Hingga pada fluida itu menempel pada dinding, itu kecepatannya bisa sama dengan 0. Jadi untuk fluida ideal, ya perlu diingat, fluida ideal yang tidak kental itu memiliki nilai eta sama dengan 0. Ya, biasanya ada contoh soal dari penggunaan rumus yang sebelumnya tadi. Yang soal pertama, pembersih hotel menghapus meja basah menggunakan lembaran plastik halus dengan kecepatan 10 cm per second dengan gaya tangan sial 25 dina. Lapisan cairan antara lembaran plastik dan meja adalah 8 mm. Jika ada tumpahan minyak yang memiliki viskositas 0,84 poise di atas meja kering, berapa gaya yang diperlukan untuk mempertahankan kecepatan yang sama? Asumsikan bahwa semua parameter lainnya tetap sama. Viskositas air 0,01 poise. Yang pertama diketahuinya dulu. Jadi yang pertama diketahui itu V atau kelajuan sama dengan 10 pangkat minus 10 cm per second diubah ke meter per second, berarti 10 pangkat minus 1 meter per second. Yang kedua ada gaya. Gayanya sama dengan 25 dina. 1 dina sama dengan 10 pangkat minus 5 Newton. Berarti gayanya 25 dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Selanjutnya ada L itu 8 mm diubah ke meter, berarti 8 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Terus ada etanya minyak. Eta minyak itu sama dengan 0,08 poise. Nah, 1 poise ini sama dengan 10 pangkat minus 1 Pascal second. Berarti 0,84 ini dikali 10 pangkat minus 1. 0,84 itu sama dengan 84 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 2 dikali dengan 10 pangkat minus 1 jadinya besar. Eta minyak ini 84 dikali 10 pangkat minus 3 Pascal second. Terus yang terakhir ada etanya air itu 0,01 poise.
berarti kan dikali 10 pangkat minus 1. 0,01 itu 10 pangkat minus 2. Berarti 10 pangkat minus 2 ditambah minus 1 itu hasilnya 10 pangkat minus 3 Pascal second untuk eta air. Nah, sebelum nyari gaya minyak itu kan yang belum diketahui A atau luas permukaan benda yang menempel pada fluida. Jadi dicari dengan persamaan F air. F air sama dengan eta air dikali A kali V per L. F airnya tadi 25 kali 10 pangkat minus 5 Newton sama dengan eta airnya 10 pangkat minus 3 kali A 10 pangkat minus 1 per 8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, 8 kali 10 pangkat minus 3 ini dipindah ke kiri, berarti kan dikali. Berarti 25 kali 10 pangkat minus 5 kali 8 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 1 itu kan 10 pangkat minus 4. Berarti 10 pangkat minus 4 A. 25 kali 8 hasilnya 200 dikali 10 pangkat 5 ditambah minus 3 hasilnya 10 pangkat minus 8 per 10 pangkat minus 4 nya pindah ke bawah, jadinya dibagi 10 pangkat minus 4 sama dengan A. Jadi nilai A sama dengan 200 dikali 10 pangkat minus 8 ini dicoret dengan 10 pangkat minus 4 nya. Jadi hasilnya yang atas 10 pangkat minus 4. 200 kali 10 pangkat 4 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah minus 4, jadinya 10 pangkat minus 2 Newton. Hasil berarti meter persegi. Jadi untuk nilai luas permukaannya sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Nah, setelah ketemu bisa dicari F minyaknya, langsung dimasukkan saja eta minyak itu 84 kali 10 pangkat minus 3 A yang tadi 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali kecepatan 10 pangkat minus 1 per 8 kali 10 pangkat minus 3. 84 kali 2 hasilnya 168 dikali 10 pangkat 3 ditambah minus 2 ditambah minus 1 hasilnya 10 pangkat minus 6 per 8 kali 10 pangkat minus 3. 168 dibagi 8 hasilnya 21. Habis itu 10 pangkat minus 6 dicoret dengan 10 pangkat minus 3 yang hasilnya yang atas minus 3. Habis itu 21 hasilnya 21 dikali 10 pangkat minus 3 Newton, atau bisa juga diubah ke dina, berarti kan dikali 10 pangkat 5, berarti 2 dikali 10 pangkat 2 hasilnya 2100 dina. Itu merupakan besar gaya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah hukum Stokes. Jadi hukum Stokes ini diperkenalkan oleh Sir George Stokes pada tahun 1845, di mana ia menyatakan bahwa bila bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Jadi gambar di samping ini merupakan konsep dari hukum Stokes tersebut, di mana hukum Stokes diformulasikan sebagai Fs atau Fa sama dengan K dikali eta dikali V, di mana K itu merupakan besaran fisis bergantung pada bentuk benda. Nah, berhubung yang dibahas adalah bola, maka besar nilai K untuk bola itu sama dengan 6 πr. Jadi bisa langsung jadi kita mendapat formula baru, yaitu Fs bola sama dengan 6 πr dikali eta dikali V. Nah, itulah asal rumus dari hukum Stokes. Oke, selanjutnya ada contoh soal lagi dari konsep hukum Stokesnya tadi. Soalnya, sebuah bola pejal berdiameter 14 cm jatuh pada suatu cairan kental dengan viskositas 2 kali 10 pangkat minus 3 Pascal second. Maka besar gaya hambat yang dialami bola saat kecepatannya 10 cm per second adalah. Soal ini mudah, tinggal dimasukkan saja. Yang pertama diketahuinya diameter sama dengan 14 cm, berarti jari-jarinya 7 cm. 7 cm diubah ke meter, jadi 7 dikali 10 pangkat minus 2 meter.
Terus yang kedua ada eta. Etanya 2 kali 10 pangkat minus 3 Pascal. Terus ada kecepatannya V sama dengan 10 cm per second. Diubah ke meter per second, jadinya 10 dikali 10 pangkat minus 2 meter per second. Dia masukkan ke formula untuk bola, itu sama dengan 6πr dikali eta dikali V. 6 dikali pi itu 22 per 7, dikali r itu 7 dikali minus 10 pangkat minus 2 kali 2 kali 10 pangkat minus 3 itu etanya, dikali V itu 10 kali 10 pangkat minus 2. 7 sama 7 habis. 2 kali 6 itu 12. 12 dikali 22 kali 10 pangkat minus 2 minus 3 positif 1 minus 2, hasilnya 10 pangkat minus 6. 12 kali 22 itu hasilnya 264 dikali 10 pangkat minus 6. 264 itu bisa 2,64 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 4. 2,64 dikali 10 pangkat minus 4 Newton. Itulah hasilnya. Selanjutnya adalah kecepatan terminal. Jadi konsepnya itu bola itu dijatuhkan pada fluida kental, di mana bola itu akan mengalami kecepatan yang akan terus meningkat, di mana kecepatan yang akan meningkat itu akan mencapai kecepatan maksimum yang konstan. Nah, kecepatan maksimum yang konstan ini dinamakan dengan kecepatan terminal. Dari gambar di samping, itu merupakan bola di dalam bejana yang berisikan fluida kental, di mana bola itu mengalami 3 gaya, yaitu W itu gaya berat, FA gaya apung, Fs gaya hambat atau gaya gesek. Nah, untuk mencari rumus kecepatan maksimum, kita formulasikan dulu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu sama dengan W min Fs min Fa, atau W min Fa min Fs sama dengan M kali A. Nah, W min Fa ini itu kan nilainya selalu tetap. Kenapa? Ya karena W itu kan M kali G, itu kan nggak akan berubah dalam satu situasi. Terus FA itu rumusnya Rho GV, itu kan nggak akan berubah dalam satu situasi. Itu maka nilainya selalu tetap. Beda dengan Fs itu gaya hambat yang akan nilainya itu selalu bertambah atau semakin besar. Nah, semakin besarnya Fs ini lama kelamaan akan mengimbangi W min Fa-nya. Nah, dengan mengimbangi itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini mulai konsep dari hukum Newton 1, di mana sigma F sama dengan 0. Sigma F memiliki W min Fa min Fs sama dengan 0. W diubah menjadi M kali G minus Fa Rho fluida dikali G dikali V minus Fs itu rumusnya K kali eta dikali Vt. Vt ini itu kecepatan terminalnya sama dengan 0. Lalu M itu diubah ke rho benda dikali volume, itu dari Nah, itu dari rumus rho sama dengan M per V dikali M per V. Tinggal masukkan saja rho benda dikali V dikali G minus rho fluida kali G dikali V sama dengan K eta kali Vt. Nah, V kali G itu difaktorkan, ditaruh di luar, yaitu Vg dalam kurung rho benda minus rho fluida sama dengan K eta Vt. Nah, itu udah ketemu. Vt sama dengan V kali G dalam kurung rho B min rho F tutup kurung per K kali eta. Nah, berhubung kita bahas ini bentuk bola, maka untuk mencari volume terminal untuk bola kita rombak lagi rumus dasarnya yang tadi, dimana volume terminal bola sama dengan volume bola kan 4/3 πr pangkat 3 dikali gravitasi tutup kurung rho B min rho F per K. K itu kan untuk bola 6πr dikali eta.
Nah, tinggal dicoret pi-nya yang sama, pi sama coret. R kuadrat dengan R sama dicoret. Terus 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Terus 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, itu udah ketemu formula untuk kecepatan maksimum bola sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G dalam kurung rho B min rho F per 9 eta. Nah, yang terakhir adalah contoh soal dari kecepatan terminal. Bola A dan bola B terbuat dari bahan yang sejenis. Jari-jari bola A itu 3 kali jari-jari bola B. Jika kedua bola dijatuhkan pada suatu cairan yang kental, maka perbandingan kecepatan terminal bola A dengan bola B adalah Nah, yang diketahuinya itu RA sama dengan 3 kali RB. Nah, untuk mencari perbandingan VTA sama VTB, tinggal cari VTA per VTB sama dengan VTA rumusnya 2/9 dikali RA pangkat 3 kali G per eta dalam kurung rho A min rho F tutup kurung per untuk VTB itu rumusnya 2/9 RB kuadrat dikali G per eta dalam kurung rho B min rho F tutup kurung. Nah, yang sama itu kan 2/9. 2/9 nya sama dicoret, pi sama dicoret, etanya sama dicoret. Nah, untuk rho A sama rho B itu kan sama karena bendanya sejenis. Terus rho F nya juga sama karena dia dijatuhkan dalam cairan yang sama. Maka rho-nya bisa sama-sama dicoret. Nah, sisanya adalah RA kuadrat per RB kuadrat, dimana RA itu merupakan 3RB, tinggal dimasukkan 3RB kuadrat per RB kuadrat. 3RB kuadrat dalam kurung kuadrat itu 9RB kuadrat per RB kuadrat. RB kuadratnya dicoret, sisanya 9/1. Nah, situ udah ketemu perbandingan untuk VTA banding VTB adalah 9/1. Nah, itulah adalah penjelasan dari materi viskositas, hukum Stokes, dan kecepatan terminal dalam bab fluida statis. Saya harap Anda mengerti dan paham. Terima kasih telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.